untuk semua kelompok perlu digarisbawahi, kalau jenis datanya adalah data ordinal, dua-duanya ordinal, maka ujinya harus diperhatikan. Jika dia mengukur pengaruh, biasanya menggunakan chi-square, ya. Bila mengukur pengaruh biasanya menggunakan chi-square. Bila mengukur hubungan itu menggunakan korelasi Spearman. Kemudian bila hubungan dan pengaruh itu ingin dilihat keduanya, jadi dia ingin mengukur hubungan, kemudian juga dia ingin melihat pengaruhnya, pengaruh antar keduanya, hubungannya berpengaruh atau tidak, hubungannya kuat atau tidak, itu biasanya dikuatkan kembali dengan regresi logistik. Dengan regresi logistik. Jadi itu yang digunakan. Nah, dalam kasus ini misalkan tadi mengukur pengaruh, sederhananya cukup menggunakan cukup menggunakan tadi chi-square sederhananya. Tapi Pak, saya sudah pakai Spearman ujinya. Mungkin kalau Spearman cocoknya karena korelasi itu adalah hubungan, judulnya bisa jangan pengaruh tapi hubungan. Itu Fatima ya dan kawan-kawan. Halo? Iya, Pak. Ya, jadi Fatima dan kawan-kawan seperti itu. Pak, kami ingin Spearman range correlation. Kan korelasi itu mengukur hubungan. Lebih tepatnya ya, bukan berarti tidak bisa, bukan berarti tidak boleh, tapi lebih tepatnya itu. Nah, nanti dicocokkan sama chi-square-nya. Tapi balik lagi ke judul, coba balik lagi ke judul. Coba, nah judulnya ini pengaruh branding image. Branding itu kan pengiklanan, branding image itu pengiklanan ya, terhadap peningkatan minat. Peningkatannya itu interval sebenarnya tuh, karena ada kata tingkat. Tapi di dalamnya skalanya ini ya. Iya Pak, untuk skalanya kita pakai yang sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, bukan soal itu, bukan. Bukan sangat, itu kan Likert. Itu Likert. Tapi skala pengukurannya maksud saya. Sambil contoh gini. Nilai. Nilai itu kan interval tuh. Terus kemudian diferensial semantik dan seterusnya. Tapi memang udah dipastikan ya skalanya ordinal ya Fatima dan kawan-kawan. Halo. Iya Pak. Benar ya. Ini harus bisa dijawab nanti kalau ujian ini harus lebih mantul karena pertanyaannya nggak jauh beda tentang ini. Tapi hasilnya sudah bagus sih, ini hanya tadi saya masih agak kurang pas kalau ukur pengaruh pakai Spearman. Biasanya ukur pengaruh itu pakai chi-square. Tapi nanti saya coba lihat ya. Sambil Fatima dan kawan-kawan coba pakai chi-square ya. Siapa aja selain Fatima di sini? Kalian udah belajar chi-square belum? Kami belum sempat untuk uji chi-square sih Pak, karena Iya, kemarin coba diuji chi-square ya. Iya Pak, kemarin saya sempat lihat di tutorial YouTube itu kayak kurang pas gitu Pak, saya bingung memasukkan variabelnya gitu. Iya, tapi memang chi-square itu kan
Untuk kategorik dia dan ordinal kan kategorik. Oke, nggak apa-apa, pakai ini dulu nanti saya coba cek juga. Nanti saya coba cek juga. Coba lihat ke bawahnya. Abstraknya sudah bagus abstraknya. Nanti saya coba diskusikan juga terus lanjut. Pengantarnya dulu lah, masa langsung metodologi. Pendahuluan ya, pendahuluannya ada isinya. Udah tahu ya Buat isi pendahuluan? iya Pak, buat pendahuluannya kami masih proses, jadi belum selesai Pak. Oke, sip, nggak apa-apa, lanjut. Lanjut. Ini untuk metode penelitiannya, Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. hasil dan pembahasan. Yang deskriptifnya mana belum? Oh, ini dia. Udah Pak, ini. Oke, good, bagus. Lanjut. Udah bagus ini minimal. Ya, nanti saya coba ini kan ya. Apakah sudah nggak masalah istilah pengaruh atau hubungan dengan korelasi Spearman. Nanti saya coba diskusikan dengan yang lebih ahlinya untuk lebih pas ya. Tapi sambil belajar T-square ya, Fatima ya. Iya Pak. Oke, Ini coba. untuk hasil uji Spearman-nya. Oke, good, bagus. Sudah Pak. Oke, tinggal dilanjutkan ya. Baik Pak. Ada yang mau ditanya, Fatima dan kawan-kawan? Saya mau bertanya dulu Pak. Kami kan di sini mencari tentang produk kosmetik ya Pak, di mana yang pemakainya itu biasanya perempuan gitu. Nah, di sini populasinya itu kita pakai seluruh mahasiswa FIS atau mahasiswa perempuannya saja Pak? Populasinya keseluruhan mahasiswa FIS, kemudian diambil perempuannya. Ya, ini seluruh mahasiswa FIS, berapa keseluruhannya, perempuannya berapa persen. Maka kemudian populasi perempuan yang dari sekian persennya itu tadi di FIS, baru kemudian diturunkan. Ya, jadi tidak langsung tiba-tiba mengambil populasi perempuannya, tapi populasi FIS, bahwa FIS sebagai sebuah fakultas ada laki dan perempuan. Misalkan perempuannya 70%, lakinya 30%. 70% perempuannya itu berapa? Jadi tidak 100%, tidak perempuan semua di situ kan? Pembagiannya begitu dulu. Iya Fatima ya? Iya, baik Pak. Keseluruhannya gitu. Sehingga ada pembagiannya gitu ya. Lanjut, bisa ditutup. Saya pikir sih hasilnya Baik, sudah terima bagus. kasih Ya, Pak. nanti saya cuma ingin memastikan saja apakah istilah pengaruh bisa dengan hanya pakai Spearman ya, karena biasanya Spearman itu korelasi itu untuk mengukur hubungan. Kalau nanti memang betul khusus dia bisa fleksibel, nggak masalah. Yang jelas memang Spearman digunakan untuk skala ordinal gitu. Bisa digunakan untuk skala ordinal. Kata kuncinya di situ. Tapi karena korelasi khususnya mengukur hubungan, di sini Fatima dan kawan-kawan kan mengukur pengaruh kan gitu. Nanti tinggal sedikit bergeser aja kalau memang ajak tidak bisa mengukur pengaruh. Nanti saya cek dulu. Kita ingin fleksibel saja dalam perkuliahan, tidak menyulitkan mahasiswa. Lanjut, yang lainnya. Fatima kalau bisa langsung masuk ke regresi, itu akan bagus. Kalau ke regresi nggak usah pakai Chi-square. Jadi korelasi, terus regresi ordinal.
Bisa nggak? Nanti saya coba dulu ya Pak, kelompok kami Ya, coba dulu buat uji regresi logistik ordinal. ya. Uji regresi logistik, cari contohnya, kan ada contohnya tuh banyak. Cari di Google, nah kalau itu sudah masuk begitu, nggak usah dibongkar lagi ke Chi-square, jadi tinggal ngelanjutin. Biar uji pengaruhnya ada gitu ya. Kalau itu udah pasti bisa kalau begitu. Oke, Fatima, bisa ya lanjut ya ke uji Chi-square ya. Ke uji Chi-square, ke uji itu apa? Regresi logistik ya. Masih ada waktu sepekan lagi, mudah-mudahan bisa dari kawan-kawan. Lanjut, Cantika yang lain. Untuk kelompok 2 dipersilahkan Nita dan teman-teman. Kalau belum ada yang bisa di-share screen, laporannya aja konfirmasinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dan tidak harus urut juga sih, silakan. Yang ingin ditanyakan, prinsipnya gini, kelompoknya Fatima ini sudah mendahului yang harusnya pekan depan, dia sudah menampilkan sekarang dan itu sudah sangat bagus progresnya. Tinggal penguatan-penguatan. Nah, buat teman-teman yang belum sampai pada proses penyajian dan analisis, silakan menyampaikan konfirmasinya sudah sampai di mana, apa yang ingin ditanyakan, apa yang masih diragukan, supaya pekan depan masukannya sudah tidak terlalu banyak. Masukannya sudah tidak terlalu banyak dan teman-teman tinggal penguatan-penguatan. Pada pertemuan selanjutnya ketika nanti teman-teman presentasi, tinggal mempertahankan saja. Kalau sekarang kan sifatnya masih masukan dari saya, mungkin masukan dari teman-teman di kelompok lain di sini, dan ini masih sharing. Nanti ke depan kalau sudah ujian, itu sudah kalian harus mampu mempertahankan. Misal saya tanya ke Fatima, kenapa mengukur pengaruh dengan korelasi? Gitu. Bukankah korelasi mengukur hubungan? Kalau sekarang kan masih bisa diskusi. Kalau nanti pas ujian itu harus mampu dipertahankan. Pak Tarmizi berdasarkan sumber yang saya baca, Spearman itu bisa untuk mengukur skala ordinal. Betul, sampai di situ benar. Tapi apakah Spearman bisa mengukur pengaruh? Nah, itu yang harus kemudian dijawab. Kalau sekarang masih kita diskusikan. Bisa jadi nanti pertanyaannya beda lagi, nggak seperti itu. Dan setiap orang nanti ada pertanyaan ya. Siap-siap itu pas ujian. Si Natalia harus siap, Cantika harus siap semuanya. Fatima, Tamara, Dea, Bagas, ya harus siap. Itu nilai ujiannya di situ. Selain nilai paper, nilai kelompok. Dan saya yakin kalau teman-teman belajarnya terstruktur, terus kemudian mau proses membaca dilakukan, insya Allah pasti bisa. Toh ujian itu mempertahankan, bukan mengulang. Jadi apa yang teman-teman sudah buat itu dipertahankan. Gitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, tidak harus urut. Ada yang mau ditanya? Masih pusing tidak? Contohnya tidak harus contoh yang kemarin saya sampaikan, tapi itu yang paling simpel. Pak Tarmizi, saya nggak punya contoh yang regresi logistik, bisa cari di Google. Cari contoh yang paling simpel sehingga kita tidak terlalu rumit menulisnya. Kalau sesuatu itu bisa disampaikan dalam satu paragraf, tidak perlu kita nulis dalam satu halaman. Kalau sesuatu itu bisa disampaikan dalam satu kalimat, tidak usah kita nulis dalam satu paragraf. Itu poinnya. Silakan bila ada yang ingin didiskusikan. Cantika, silakan. Kelompok selanjutnya atau apa? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Muhammad siapa nih?
Ya, silakan, silakan. Muhammad Nur Ardiansyah. Silakan di. Saya, Pak. Ya, silakan, silakan. Oke, jadi saya ingin bertanya nih, Pak. Boleh nggak sih, Pak, kalau data ordinal ini diubah ke data interval? Nah, terus kita itu mau pakai regresi linear, apa kita harus ubah juga ke regresi logistik ordinal, Pak? Ya, gini, kalau datanya ditransformasi dari ordinal ke interval, Kedengaran nggak, Pak, suara saya? ya terdengar, ya terdengar. Ini saya jawab. Terdengar nggak saya jawab? Halo, Nur, Ardi? Ya, sudah ada kelompoknya Ardi kan? Jadi gini, jika data jenis datanya adalah ordinal, mau ditransformasikan ke dalam interval, silakan. Kalau sudah ditransformasi ke dalam data interval, maka kalau dia mengukur hubungan, korelasinya korelasi linier. Kalau dia mengukur pengaruh, regresinya regresi linier. Tidak lagi regresi logistik. Tidak lagi regresi logistik. Jadi semuanya linier. Kalau dia interval datanya, maka ada uji prasyarat. Ada uji prasyarat. Apa aja itu uji prasyarat? Uji prasyarat itu ada uji homogenitas, ya teman-teman, dan lainnya. Dan uji normalitas, bahwa datanya berdistribusi normal, itu ada. Jadi tidak langsung tiba-tiba ngukur linearitasnya. Tidak hanya tiba-tiba mengukur regresi linearnya, tetapi mengukur dahulu uji prasyaratnya. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Gitu ya. Maka pastikan dulu tadi saya bilang datanya jenisnya apa. Oke, Pak. Tarmiji, terima kasih atas jawabannya. Oke, sip.
Silakan, ada yang ingin didiskusikan lagi? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Vina. Untuk buat perhitungan yang kemarin, Pak, hasil kuesionernya itu tuh minimal invalidnya berapa ya, Pak? Apaan invalid apa maksudnya? Ini Pak, nilainya kan kemarin kita habis ngambil responden dulu. Habis itu setelah dihitung kira-kira minimal invalidnya berapa ya Pak? Kalau misalnya kemarin untuk kelompok saya sendiri pakai yang 15%. Ya, gini. Yang kalau pakai 15% itu berarti kan tingkat kepercayaannya 85%. 15% itu dinyatakan errornya 15%, tingkat kepercayaannya itu 85%. Itu berdasarkan Slovin. Tapi kenyataannya nanti tingkat korelasinya berapa hasil perhitungan kamu? Gitu, cek lagi. Jadi tidak lagi mengukur validitas reliabilitas ya. Ini kan sudah poin. Jadi validitas reliabilitas instrumen itu yang tadi kamu invalid atau valid itu adanya ketika mengukur instrumen tadi. Nah, ketika kalian diminta ke lapangan oleh saya dan kemarin merapikan, ulang revisi yang kurang-kurang dan sebagainya, itu sudah dianggap kalian melakukan uji validasi dengan ahli, dengan pakar atau uji validasi secara kualitatifnya. Setelah dicermati, silakan kalian ke lapangan. Sekarang sudah tidak lagi mengukur itu, Vina. Tidak lagi mengukur reliabilitas dan tidak lagi mengukur validitas. Sekarang yang diukur adalah kalau kamu mengukur pengaruh, seberapa pengaruh. Gitu. Baik, mungkin kan ini ya Pak, kalau misalnya dari kelompok saya sendiri, kelompok itu kita mengambil judul pengaruh minat belajar terhadap indeks prestasi mahasiswa di era pandemi seperti ini. Berarti saya ngitungnya pakai regresi ya Pak, karena saya juga mengambil judul pakai kata pengaruh. Ya, gini, balik lagi. Tadi minatnya itu dia interval atau bukan? Cek. Tidak langsung, Pak, berarti saya pakai regresi ya? Tidak. Kamu minat itu apa? Skalanya apa minat itu? Kalau tadi indeks apa? Prestasi, IP. Iya Pak. IP itu kan ini apa? Interval itu ada jarak IP itu 3 sekian. Jadi kalau skala kamu adalah skalanya interval dua-duanya, tingkat minat terhadap indeks prestasi ternyata dua-duanya interval, maka kamu pakai korelasi dahulu tadi linier, kemudian pakai regresi linier untuk penguatnya, silakan. Kalau dia memang interval, kemudian juga di atasnya ada uji prasyarat. Jadi uji prasyarat, uji korelasi linier, uji regresi linier. Jika dua-duanya interval. Oh ya, baik. Berarti harus dicari korelasi linearnya terlebih dahulu ya Pak ya? Ya, tidak langsung ke itu. Makanya cek lagi, apakah betul dua-duanya interval? Pastikan itu. Baik Pak. Terima kasih Bapak. Ya, kalian sudah belajar tentang skala pengukuran kan? Ada nominal, ordinal, interval, rasio, benar-benar dicermati. Makanya ketika membuat judul, buat kuesioner, itu betul-betul dicermati skala per skalanya. Gitu ya, Vina ya? Iya Bapak. Baik Pak. Terima kasih banyak atas sama-sama. jawabannya. Oke, sip. Lanjut.
Ada lagi? Silakan yang ingin didiskusikan. Irvi mau tanya. Iya Pak, saya izin bertanya. Jadi kalau kelompok saya itu kan judul penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh dompet digital terhadap tingkat konsumtif mahasiswa Pak. Nah, kelompok saya itu ingin memakai Chi-square gitu Pak, karena skala kita ordinal. Apakah itu sudah tepat Pak kalau Ya, begitu? boleh, bisa. Bisa. Hmm, oke. Berarti kalau misalnya Chi-square itu kan non parametrik ya Pak, berarti tidak perlu memakai uji persyaratan lagi ya Pak? Enggak usah, kan ordinal. Ordinal itu tidak pakai uji persyaratan. Baik Pak, terima Uji kasih. persyaratan itu bila tadi datanya berdistribusi normal, kemudian dia adalah parametrik, kemudian linier. Ya, itu ada syarat-syaratnya, terdistribusi normal, itu menggunakan uji prasyarat. Makanya tadi saya bilang ketika interval-interval, dua-duanya berarti kan numerik ya, bukan kategorik, kemudian parametrik, kemudian apa namanya, dia linier, berdistribusi normal, maka melakukan uji prasyarat. Pak, kalau saya regresi ordinal, uji prasyaratnya ada? Tidak ada uji prasyarat. Kan datanya tidak linear, tidak berdistribusi normal, makanya regresinya regresi non-linear namanya. Nah, itu penting belajar seperti itu. Saya sedang nulis bukunya supaya nanti mahasiswa tidak terlalu bingung. Saya sedang seperti kayaknya penting banget ini bikin buku metodologi kuanti. Jadi kalau misalkan judulnya A, metodenya apa, nah itu nanti akan sejalan. Saya sedang kumpulkan bahan-bahannya, mudah-mudahan nanti jadi bukunya, termasuk teorinya. Samplingnya sudah benar, kemudian apa namanya, teknik analisisnya sudah benar, teorinya salah, runtuh itu kuanti. Kamu pakai teori siapa? Saya pakai ini Pak, itu banyak sekali kekeliruan, dia tidak bisa membedakan kerangka konseptual dengan kerangka operasional. Jadi definisi konseptual itu harusnya yang kemudian menjadi rujukan definisi operasional. Jadi definisi konseptual harus jadi rujukan definisi operasional. Nah, kenyataannya kadang tidak. Nah, jadi ceritanya gimana bisa ngambil dimensi kalau itu tidak diturunkan dengan baik. Dan kuanti itu runtuh manakala teorinya tidak tepat, tidak diturunkan dengan pas. Dan makanya kemudian di akhir dianalisis dia pakai teori lain, itu tambah gado-gado lagi. Ini kuanti rasa apa ini? Padahal kuanti itu adalah menguji teori, makanya teori yang tadi dari kerangka konseptual diturunkan menjadi variabel, diturunkan menjadi dimensi, dicek skala pengukurannya, dicek skala pertanyaannya, kemudian jadi kuesioner, kemudian diuji validitas dan reliabilitas, itu namanya uji coba, kemudian dilakukan tes di lapangan, terus kemudian dicek dan dianalisis secara statistik. Nah, ternyata kemudian akhirnya signifikan, misalkan berapa persen titik signifikansi dari teori tersebut, dan kemudian dianalisis oleh kita, ternyata teori itu cocok pas di lapangan. Kata kesimpulannya misalkan seperti itu. Bukan kemudian kemudian menggunakan teori lain ketika menganalisis. Ini sering sekali kejadian kayak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan belajar statistik dan dengan belajar kuantitatif yang terstruktur, teman-teman tidak zigzag, karena kuanti itu logikanya paradigmanya post positivis.
False positivis itu tidak ada angka 3 kalau belum ada angka 2 dan 1. Dia satu kesatuan. Beda dengan kualitatif. Kualitatif kita bisa memfazol. Makanya ada snowball. Dari 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya bisa ke 5, bisa ke 8, bisa ke 10, bisa ke 11. Puzzle dia bisa. Tapi kalau kuanti berurut satu kesatuan. Mana mungkin analisisnya benar, kemudian teorinya tepat, bila teorinya tidak tepat. Analisisnya bagus, samplingnya bagus, populasinya diketahui dan seterusnya, tapi kemudian teorinya nggak pas ya sama. Pengukurannya nggak tepat ya sama saja tadi. Dia satu bingkai yang nggak bisa dipisahkan. Ini ya, ini catatan buat kita semua. Jadi makanya saya selalu bilang, ketika seseorang sudah menyelesaikan proposal kuantitatif, itu kalau menurut saya 80% dia sudah lulus. Karena ke lapangan itu tinggal ngikutin perencanaan yang ada di dalam proposal itu. Tinggal menganalisis, kemudian menyajikan datanya, sudah selesai. Makanya penelitian kuantitatif itu biasanya lama di proses penyusunan proposal, tapi ketika dia sudah menulis di lapangan, kemudian langsung menyajikan data, itu cepat proses. Nah, kebalikannya dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif punya judul ke lapangan sudah. Atau dibingkai oleh beberapa pertanyaan kunci, pedoman wawancara kunci, dia ke lapangan sudah. Tapi proses mengabstraksikan yang lama. Kalau ada satu wilayah, ada perbedaan, itu namanya apa secara sosiologis? Oh, itu diferensiasi. Kalau ada kelompoknya berstrata, itu namanya apa? Itu stratifikasi. Nah, itu kuali. Dari temuan, dari fakta diangkat menjadi taksonomi, dibuat taksonomi. Taksonomi diangkat menjadi sub. Sub diangkat menjadi bab. Bab diangkat menjadi judul. Judul tadi terkait erat dengan topik. Dari bawah dia. Dari bawah posisinya. Nah, kuanti, deduktif dari atas. Teori modal sosial. Modal sosial itu ada 3 dimensinya. Variabelnya tingkat modal sosial, dimensinya 3, trust, network, nilai, and values. Norma dan values, norma dan nilai, ada 3. Dimensi trust diturunkan menjadi apa saja, dan seterusnya. Itu kuanti. Dibuktikan di lapangan, ingin melihat tingkat modal sosial pedagang kaki 5 terhadap survival-nya, terhadap kebertahanannya, atau terhadap apa. Silakan. Nah, itu dibawa ke lapangan. Ternyata hasilnya ada pengaruh antara tingkat modal sosial terhadap tingkat survive pedagang kaki 5 di Jakarta pada masa pandemi misalkan. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kan kemarin kan udah kayak ngambil data kan semuanya. Nah, terus kan kita kayak mau hitung nih, mau ngitung pakai Chi-square kan yang kayak tadi Irvi bilang. Nah, terus habis itu ternyata kita tuh sampelnya itu lebih dari apa yang kita hitung, Pak. Kayak misalnya kemarin kan saya tuh ngitung pakai Slovin tuh kira-kira 40-an orang kan.
Nah, ternyata yang ngisi sampai 50-an gitu, Pak. Itu tuh harus dimasukin semua apa gimana, Pak? Coba diulangi lagi. Ya, jadi kan waktu kemarin saya kan kayak ngambil data gitu. Nah, awalnya tuh kita tuh udah ngitung kan, Pak, sekitar 42 orangan. Nah, ternyata yang ngisi itu sekitar 51 orang, Pak. Nah, kira-kira ketika kita mau menguji datanya nih, itu harus kita masukin semua yang ada atau yang sesuai sama hitungan kita aja, Pak, kayak gitu. Samplingnya pertama berapa? Samplingnya yang pertama ini, Pak. Bentar. Yang keseluruhannya gitu kan 40-an, Pak, 42. Terus kendalanya? Nggak ada kendalanya sih, Pak, tapi kelebihan sampelnya jadi Kenapa 50. lebih? Karena kan kemarin kan awal-awalnya tuh kita belum terlalu ngitung gitu kan, Pak. Nah, terus habis itu ternyata waktu kita ngitung lagi udah banyak yang ngisi gitu, Pak. Nggak sesuai proporsi kan. Kemarin Bapak bilang di kelompok saya tuh ada yang nggak sesuai proporsi gitu prodi-prodinya, makanya ada yang kelebihan ngisinya gitu, Ya Pak. gini, pertama sesuaikan proporsinya dahulu. Sampelnya berapa? Sampel awal. Sampelnya berapa? Sampelnya 42, kita ngitungnya cuma sampelnya Oke, doang. sip. Sampai di situ 42. Iya. Proses pengambilannya sudah sesuai proporsi? Udah, Pak. Jadi tapi awal-awalnya tuh sampelnya kan kita cuma 42 doang kan. Nah, kita belum kayak ngitung proporsinya gitu, Pak, makanya Oke, banyak. sebentar. Ya. 42. Waktu ngambil awal belum sesuai proporsi. Terus kamu melanjutkan pengambilan selanjutnya untuk disesuaikan dengan proporsi, kan gitu? Iya, kayak gitu, Pak. Nah, kalau sudah seperti itu, dan ternyata kan karena kamu menambah untuk sesuai dengan proporsi, berarti kan sampelnya lebih dari 42 kan gitu. Iya, Pak. Nah, sekarang kamu proses cleaning. Mana yang datanya lengkap, yang tidak lengkap. Yang tidak lengkap kamu buang. Oh. Kamu tetap berpatokan pada sampelnya 42 gitu. Dalam kuanti ada yang namanya respon rate. Respon rate itu misalkan gini, kita menargetkan sampling 1.200. Ternyata cuma dapat 1.100 sekian. Ada 84 misalkan tidak bisa dijangkau. Kenapa 84 tidak bisa dijangkau? Kesulitan, menolak, dan sebagainya. Itu namanya respon rate. Tidak selalu target kita sekian itu sampai. Tapi kalau 42 sudah pasti harus bisa dicapai. Kan sedikit. Populasinya besar. Kecuali tadi yang saya contohkan, misalkan saya riset, sampling saya ada 1.200. Saya hanya dapat 1.116, ya kan? Berarti ada 84 yang tidak saya peroleh. Yang tidak dapat saya peroleh tadi namanya respon rate. Yang tidak mau, alasannya nanti ada dijelasin, alasannya dia menolak, dia tidak paham, alasan datanya kurang lengkap, dan sebagainya. Itu bisa. Nah, soal Natalia dan kawan-kawan nanti nggak perlu ditulis. Sampling adalah 42. Proses pengambilan awal saya keliru. Sehingga tidak sesuai dengan proporsi. Maka kemudian saya mengambil data kembali. Nggak usah. Itu kan proses pembimbingan ya. Nggak usah ditulis kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Jadi logikanya disederhanakan, jangan dibuat rumit ya. Kan dengan berlebih begitu kan kamu bisa mengcleaning, proses cleaning data. Mana yang tidak pas, mana yang belum lengkap, itu bisa dipilih. Oke? Ada lagi yang lain yang ingin didiskusikan?
Bapak, saya izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan Fatima. Sebenarnya saya masih agak bingung, Pak, di bagian skala. Kita mengukur skala data kita itu dilihat dari judulnya atau dari opsi kuesionernya, Pak? Karena Bisa saya masih keduanya. bingung. Harusnya keduanya. Misalkan saya ambil contoh. Kalau nilai itu sudah pasti interval. IPK sudah pasti interval. IP, indeks prestasi sudah pasti interval. Kemudian harga sudah pasti interval. Bahkan bisa rasio. Nah, makanya balik lagi, judul itu menentukan sebenarnya skalanya. Judul itu bisa menentukan skalanya. Tingkat pendidikan, itu pasti skala interval. Tapi kalau bentuk pendidikan, itu bukan interval, bentuk-bentuk. Itu ordinal. Itu status sosial ekonomi, itu ordinal kan? Apa nominal itu, status sosial ekonomi. Nah, kelompok, peer group, dia kan ordinal itu. Bisa juga bahkan nominal. Tergantung tadi penggolongan atau bukan. Kalau penggolongan ordinal, kalau nominal apa? Saya lupa tuh, saya suka keliru antara nominal ordinal itu. Coba nanti dicek. Karena saya biasanya menulis pada skala interval sama numerik banyaknya. Numerik, interval sama rasio, terutama di interval. Jarang saya nulis dengan skala ordinal. Tapi banyak sekali terakhir ketika saya menguji juga di sosiologi itu maupun di Pensos, penggunaan skalanya adalah skala-skala yang sifatnya ordinal. Nah, ini yang kemudian perlu disampaikan. Akhirnya kemarin saya juga menyampaikan perlu ada transformasi skala kalau memang mau dipindahkan ke interval atau analisis ada analisisnya gitu. Analisisnya ditambah misalkan tadi saya waktu itu mengusulkan perlu ada analisis regresi logistik, kemudian saya mengusulkan pembacaan tools-nya harus sesuai dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu sudah mulai digunakan. Sudah mulai dipakai dan dipelajari oleh teman-teman. Jadi Fatimah gitu, judulnya apa judulnya sekali lagi? Tadi judul kelompok saya kan pengaruh branding image terhadap peningkatan minat beli. Nah, peningkatan minat beli itu kan bisa masuk ke interval ya? Iya, dari judul ya, tapi skalanya, tapi di kuesionernya dicek. Nah, kalau misalnya di kuesionernya nggak sejalan gitu Pak, gimana? Ya berarti itu harusnya di kuesionernya disejalankan. Tapi karena kamu sudah ke lapangan, yang paling mudah mengubah judul. Yang paling mudah mengubah judulnya. Tapi sekali lagi saya katakan, ini tidak lazim dalam kuanti. Kuanti itu karena dia deduktif, harusnya dari awal, dari judul. Nggak apa-apa, ini proses pembelajaran saja ya. Ini proses pembelajaran, dan waktu itu runut tuh dari judul terus sampai ke bawah. Seperti tadi saya sampaikan waktu menjelaskan ke Irviani. Tapi karena memang ini sudah berjalan dan jangan sampai nanti mengulang lagi, tapi ini proses pembelajaran buat teman-teman sekalian, buat kalian. Cek lagi, di kuesionernya ngukur jarak nggak? Kan tadi tingkat apa yang Y-nya itu? Tingkat peningkatan minat beli. Ya, peningkatan minat beli. Kalau peningkatan minat beli berarti kan ada persentase di situ. Misalkan, ataukah dia hanya sekedar ini saja, sekedar ordinal saja, ya dicek lagi sama Fatimah ya dan kawan-kawan. Lihat contoh lah, lihat contoh yang ada ya. Nanti kalau sudah kesulitan banget baru saya bantu tangani. Coba lihat dulu ya, dipelajari ya. Balik lagi, saya kan belum lihat kuesionernya Fatimah. Kuesionernya Fatimah ordinal apa interval? Itu juga Pak, sebenarnya masih bingung di penentuan kuesioner ya, itu masuknya interval atau ordinal. Ya, makanya coba lihat contoh dulu ya. Nanti pekan depan kita masih bisa diskusi kembali.
Baik, Tapi Pak, terima hasilnya tadi kasih. udah bagus tadi. Contohnya sudah bagus. Di penyajiannya ya. Mm. Di penyajian sudah bagus. Oke, good. Yang lainnya silakan yang mau mendiskusikan, bertanya. Pekan depan mulai share screen ya, kayak tadi Fatima. Halo. Ada diskusi lagi? Yang ingin didiskusikan, silakan. Atau cukup? Sepertinya Silakan. cukup, Pak. Cukup Cantika ya? Iya. Jauh ini cukup, Pak. Oke, Natalia udah ngepusing ya. Kamu kurang pusing, kelebihan pusing kamu. Ya, Pak, ini kan lebih sayang saya masukin sebagai sampling saya. Kamu naikkan dulu slopinnya. Kamu kemarin pakai berapa persen? Kan lebihnya banyak nih Pak, sayang baru pada ngirim. Boleh. Slopin kamu kemarin berapa persen? 15. Pak, saya mau naikkan slopinnya jadi 10%. Tapi itu sesuai proporsinya loh. Kalau proporsi ternyata ada yang kurang juga, ya udah nggak usah gitu ya. Baik, Relakan Pak. dia berlebih. Bagus ya berlebih daripada kurang, gitu ya. Oke, Pak. Ada lagi? Saya punya temen tuh gampang banget dia kalau riset. 1.200 cepat karena dia udah punya jejaring. Saya sudah punya jejaring. Jadi tinggal ngambil core wheel, langsung ngambil data. Cepat sekali kami. Kalau sudah terbiasa, nanti kalau teman-teman terbiasa mudah. Berapa? 600. Kita nanti itu belum bicara margin of error-nya itu. Dan seterusnya. Nanti ada margin of error dan seterusnya. Itu banyak sekali. Tools-tools dalam statistik yang tentu tidak selesai kita bicarakan di sini. Harus ada pengayaan, studi klubnya, diskusi lanjutan. Silakan, saya siap kalau teman-teman mau sharing tentang metodologi, mau diskusi di luar perkuliahan, silakan. Saya sudah bilang kemarin di kelas yang satunya, buku jilid 1 dengan jilid 2 saja isinya berbeda. Di jilid 1 boleh jadi dia masih menjelaskan A, di jilid kedua dia sudah menjelaskan B. Ada juga yang jilid 1 dia menjelaskan A, di jilid 2 dia menganulir yang A-nya tadi. Maka dari itu, ketika menulis judul buku, ada jilid-jilidnya, itu bisa ketahuan dia baca atau tidak. Kalau dia tidak perhatikan jilid tadi. Apalagi baca di internet, terkadang kan. Saya ambil contoh Creswell. Dalam desain buku Mixed Method tahun 2008 dengan tahun 2011, buku yang sama dengan judul yang sama, jilidnya berbeda, ada penguatan-penguatannya. Di terbitan tahun 2008, Creswell tidak menjelaskan tentang metode multiphase method. Dia tidak menjelaskan. Kemudian di buku tahun 2011-nya dia tambahkan dengan metode multiphase. Ada tahapan metode-metode. Nah, itu baru satu buku, penulis yang sama, jilidnya berbeda. Sudah ada penambahannya. Maka dari itu, saya ingin katakan, pertama, baca buku yang aslinya, yang kedua, cermati jilid per jilidnya, yang ketiga, ya tadi, berdiskusi dengan mereka yang memahami, dengan mereka yang mengerti, dengan mereka yang sudah mendalami di bidangnya. Poinnya gitu ya. Semoga bermanfaat. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Pekan depan saya ingin melihat penyajian dan analisis akhirnya ditampilkan, kita diskusikan. Seperti hari ini kita sharing. Hari ini baru kelompok Fatimah. Depan nanti kita rapikan lagi termasuk kelompok Fatimah. Pekan depan nanti saya akan mungkin lebih banyak menyoal tentang kalau judulnya A, ininya A, sampai kemudian sampai pada bagian akhirnya A. Saya punya
namanya SKS. SKS itu sistematika, konsistensi, dan substansi. Itu ada algoritmanya. Kalau judulnya A, maka ke terakhirnya pun A. Ada 14A. Itu saya tuliskan sebagai algoritmanya. Mungkin nanti bisa saya tampilkan. Kalau sudah pernah belum saya nampilkan itu? Di kuliah-kuliah sebelumnya sudah belum? Belum, Pak. Belum ya? Ya, pekan depan nanti saya tampilkan. Kemudian kalau metodologinya A, teorinya A. Seringkali metodologinya A, teorinya B, akhirnya acak-acakan analisisnya. Nah, nanti akan saya tampilkan itu. Kalau metodologinya A, teorinya A, maka pendekatannya A, metodenya A, teknik analisisnya A, triangulasinya A, tools-nya A, software-nya A. Nah, kayak gitu. Udah belum? Belum ya? Nah, nanti pekan depan lah. Pekan depan saya sudah ada slide-nya itu, saya sudah buat, dan seringkali kalau saya diundang untuk mengisi metodologi di berbagai kampus, di berbagai tempat yang lain, itu saya sajikan. Dan ketahuan sekali ternyata banyak kita tidak sistematis dalam penulisan, sehingga rekomendasinya kurang pas. Hasilnya kurang pas. Gitu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.